Cara membentuk kenyataan hidup sesuai yang diinginkan. Hidup ini siapa sih yang mengendalikan? Orang lain ataukah diri kita sendiri? Mungkin sebagian Anda juga menjawab hidup ini dikendalikan oleh Tuhan. Memang betul, tapi ingat bahwa Tuhan yang menciptakan semua realita ini dan mengendalikannya sebagai pencipta besar. Sedangkan manusia diberi amanah sebagai khalifah di bumi. Itu artinya manusia adalah pencipta kecil untuk kehidupannya sendiri. Manusia adalah pencipta bagi realitasnya sendiri. Sehingga realita yang dialami manusia alias nasib setiap orang akan berbeda. Itu disebabkan dari bagaimana ia mempersepsi tentang kehidupannya sendiri yang menjadi tindakan dan realitanya. Tuhan sudah menciptakan berbagai macam realitas pilihan hidup di semesta ini. Tinggal manusianya yang memilih dan memutuskan realitas mana yang perlu diambil dan dialami. Untuk memahami hal ini lebih jauh, silakan simak video saya yang membahas tentang takdir. Mungkin kita selama ini juga merasa dikendalikan oleh orang lain ataupun lingkungan. Kita terombang-ambing dengan keadaan yang tidak pasti. Hal ini tidak lain disebabkan karena kita mengikuti apa kata lingkungan, mengikuti apa kata orang lain, bukan apa kata diri sendiri. Memang kita tidak bisa mengendalikan lingkungan sebagaimana yang kita inginkan sepenuhnya. Namun yang pasti, kita bisa mengendalikan diri sendiri. Kita bisa mengendalikan pikiran, ucapan, emosi, dan tindakan diri kita sendiri. Kita sering dihadapkan pada sebuah masalah, misalnya dalam pekerjaan ya, tiba-tiba ada urusan yang mendadak sampai meninggalkan keluarga. Dalam hati, berat memang meninggalkan keluarga, tapi pekerjaan menuntutnya demikian. Dalam hal ini, apakah kita harus meng-cancel pekerjaan kita demi keluarga? Itu kemungkinannya kecil. Dikarenakan hal ini tidak dapat dikendalikan, itu artinya tuntutan pekerjaan itu bukanlah keinginan kita sendiri, melainkan lingkungan yang membuatnya seperti itu. Maka mau tidak mau harus dijalani. Nah, poin pentingnya ialah kita tidak bisa mengendalikan apa yang sudah terjadi barusan, ya. Namun yang dapat kita kendalikan adalah pikiran, ucapan, emosi, dan tindakan kita untuk merespon kejadian tersebut. Contoh lainnya begini, misalnya saat Anda di jalan raya tiba-tiba dihadapkan razia polisi. Nah, kita lagi tidak membawa SIM misalnya ya, apakah lantas akan lari atau menghadapi kenyataan? Kejadian razia polisi itu tidak bisa kita kendalikan, namun kita masih dapat mengendalikan pikiran, ucapan, emosi, dan tindakan kita secara positif. Kalau kita mengacu pada salah satu asumsi NLP yang menyatakan bahwa setiap kejadian di luar diri kita itu sifatnya netral. Artinya, apa saja kejadian yang kita alami di lingkungan sekitar, ya, entah itu terkait dengan diri sendiri ataupun tidak, itu semuanya tidak ada artinya sama sekali selama kita tidak memberikan arti kepadanya. Contoh tadi, razia itu nggak ada artinya. Kita ada pekerjaan yang mendadak itu nggak ada artinya. Bahkan kejadian terburuk sekalipun itu nggak ada artinya selama kita tidak memberikan arti. Mengapa kita bisa memberikan itu kejadian buruk, ini kejadian yang baik, ini keberuntungan, itu kesialan? Karena otak kita memberikan sebuah arti atau makna pada peristiwa itu. Kalau kita memberikan arti yang positif, kita memberikan makna yang positif misalnya, itu menjadi keberuntungan buat kita. Kita senang. Sebaliknya, kalau ada kejadian, kemudian kita berikan makna yang buruk, arti yang negatif, maka itu bisa menjadi kesialan bagi kita. Nah, yang namanya otak manusia itu selalu memberikan arti pada kejadian apapun di luar dirinya. Dan arti inilah yang sesungguhnya dapat kita kendalikan sesuka hati untuk memberikan makna pada situasi dan kondisi yang sedang kita alami. Arti positif ataukah negatif, terserah orangnya, terserah kita. Kedua arti ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Asalkan itu berguna bagi orangnya, maka gunakan saja. Contoh ya, saat kena razia polisi, sedang tidak membawa SIM, ya, akhirnya terkena denda sekian ratus ribu misalnya. Dalam hati pasti merasa kesal sama polisi tersebut, ya kan? Nah, kenapa ada rasa kesal muncul? Itu disebabkan karena kita memberikan arti negatif pada kejadian tersebut. Ya, bisa jadi artinya adalah
dasar polisi mata duitan gitu, atau situasi sedang sial ya, dan sebagainya, yang berdampak pada perasaan kesal ya, perasaan jengkel dalam hati kita. Tapi bagaimana jika diartikan sedang diingatkan Tuhan lewat petugas polisi agar kita berhati-hati? Bagaimana perasaan yang muncul? Marahkah atau kesal? Kan tidak. Tapi lebih mendingan perasaan kita daripada kita memberikan arti kesialan atau memberikan arti polisi mata duitan dan berbagai macam arti negatif lainnya. Nah, lebih baik diberikan arti yang positif dan memberdayakan untuk perasaan kita. Ya, kayak tadi itu misalnya, sedang diberikan warning oleh Tuhan lewat bapak polisi ini, gitu, dan sebagainya. Bisa kita merancang atau membuat makna positif sehingga perasaan kita juga ikut positif dan memberdayakan. Nah, kejadian seperti ini ada banyak kasus dan contohnya ya, dimana intinya ialah kita harus pandai-pandai mengendalikan pikiran, ucapan, perasaan, dan tindakan kita pada situasi dan kondisi yang kita alami. Yang nantinya dampak paling besar ialah kita membuat pola khusus dalam kehidupan yang kita alami, dan dari situlah nasib kita terbentuk. Inilah yang dalam pelajaran NLP disebut reframing, alias membingkai ulang makna pada sebuah peristiwa yang dialami. Pertanyaannya sekarang ialah, bagaimana agar kita bisa membentuk kondisi hidup yang ideal, atau kita bisa menciptakan realitas kita sendiri yang ideal sesuai kehendak diri sendiri? Jawabannya ialah, kita harus mampu mengendalikan diri sendiri, alias pikiran, ucapan, emosi, dan tindakan diri kita dalam merespon keadaan, bukan mengikuti apa kata orang, bukan mengikuti apa kata lingkungan, ataupun situasi dan kondisi di luar diri kita. Artinya, kita tetap mendengarkan apa kata orang, kita tetap melihat situasi dan kondisi, apapun itu. Apabila ada hal yang dianggap negatif itu terjadi, maka lihatlah dalam kacamata yang netral. Caranya gimana? Yaitu dengan membuat filter dalam kepala bahwa semua itu belum tentu seperti yang terlihat atau yang dikatakan orang, ya. Dan peganglah prinsip bahwa saya menciptakan realitas saya sendiri, begitu. Prinsip ini mengajarkan bahwa diri kitalah yang bertanggung jawab pada nasib kita sendiri. Nasib kita bukan tergantung orang lain, bukan tergantung pemerintah, nggak peduli siapa presidennya, tidak menentukan nasib kita bagaimana, ataupun situasi dan kondisi, melainkan nasib kita terbentuk dari pilihan, keputusan, dan tindakan kita sendiri. Pilihan, keputusan, dan tindakan merupakan 3 serangkaian yang tidak bisa dipisahkan, yang dihasilkan dari pemaknaan di dalam pikiran kita terkait kejadian apapun yang kita alami dalam hidup. Dalam pelatihan NLP, di Amazing NLP Online, saya biasanya mengajarkan bagaimana cara mengontrol diri, mengontrol pikiran, ucapan, dan emosi, serta tindakan dengan serangkaian teknik seperti self-coaching, reframing, remap submodality, dan beberapa teknik mind programming lainnya yang bertujuan untuk membentuk kehidupan sebagaimana yang kita kehendaki. Lantas, bagaimana caranya untuk menciptakan realitas yang kita kehendaki? Misalnya, rezeki yang awalnya seret menjadi lancar, dan sebagainya. Ya, caranya yang diajarkan NLP itu cukup simpel dan mudah. Yakni yang pertama ya, lihatlah realita atau kenyataan sekarang ini yang terjadi. Apapun itu atau seburuk apapun itu yang melanda Anda, lihatlah dengan kacamata yang netral. Ya, sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Artinya tetap hadapi dengan memberikan bingkai makna yang positif dan memberdayakan. Ya, jangan diberi makna yang negatif, jangan diberikan makna yang buruk sehingga itu justru membuat Anda merasa kesal, merasa marah, jengkel, dan sebagainya. Tapi berikan arti yang positif dan memberdayakan. Gunakan reframing terlebih dahulu. Nah, yang kedua, fokus pada apa yang benar-benar Anda inginkan di masa depan. Bayangkan dan rasakan itu sudah terjadi. Sering-sering alami itu ya, sering-sering lakukan itu. Yakni fokus pada tujuan masa depan indah yang Anda inginkan. Anggap tujuan masa depan sudah berada di depan mata. Jika bisa, Anda duduk diam, lakukan relaksasi atau meditasi, kemudian masuk ke dalam bayangan masa depan yang indah itu, dan alami sudah terjadi saat ini. Nah, sering-sering lakukan ini. Ini bukan melamun,
tapi bermimpi yang pasti untuk dijadikan kenyataan dalam hidup. Jadi poinnya adalah jangan terfokus pada kondisi kita saat ini. Jangan terfokus pada realitas saat ini bagaimanapun. Ya, hadapi saja dengan reframing yang positif, tapi lebih dominan fokus pada tujuan apa yang benar-benar Anda inginkan. Kehidupan ideal seperti apa yang Anda inginkan. Fokus terus ke situ. Ya. Yang ketiga, apabila ada perasaan tidak nyaman saat melakukan proses nomor 1 atau nomor 2, ya, misalnya ada bisikan, ini nggak mungkin terjadi, atau bisikan lainnya yang ingin menyabotase prosesnya itu, maka cukup katakan dalam hati, aku mengerti perasaanku ini, aku mengerti pikiranku ini, aku memaafkannya, dan aku memilih serta memutuskan impianku tetap aku kehendaki terjadi. Nah, katakan seperti itu berulang-ulang, ya. Nah, hanya dengan ketiga cara simpel ini, insya Allah kehidupan pasti berubah cepat ataupun lambat. Tapi ini nggak ada yang instan, nggak ada yang tiba-tiba berubah begitu saja, nggak ada. Semuanya berproses. Anda mungkin mengatakan, cara ini nggak akan berhasil, ini cara baru, dasarnya dari mana? Mungkin seperti itu, nggak ada masalah. Ya. Memang semua cara, semua teknik yang diajarkan oleh para trainer, para motivator, para coach, itu nggak ada yang instan terjadi begitu saja. Semuanya butuh proses, semuanya butuh niat yang kuat dan kehendak untuk melakukannya. Walaupun misalnya ini nggak berhasil, tetapi lebih baik daripada tidak melakukan usaha sama sekali, begitu loh. Nah, kebanyakan orang-orang yang praktek seperti ini, itu justru banyak berhasilnya, walaupun tidak seketika berhasil, walaupun tidak seketika kehidupannya berubah. Tapi pelan-pelan namun pasti kehidupannya berubah sedikit demi sedikit. Oke ya. Nah, cara lainnya ada banyak di pelatihan yang saya selenggarakan tiap bulan ya. Namanya Amazing NLP Online. Simak infonya berikut ini. Oke teman-teman, sebelum lanjut pembahasan kita, saya infokan dulu bahwa sekarang sudah dibuka kembali pelatihan Amazing NLP Online atau Neuro Linguistic Programming. Yaitu suatu pelatihan yang akan mengajarkan Anda bagaimana mengenali dan memaksimalkan kinerja pikiran Anda sendiri. Pelatihan ini didesain untuk pemberdayaan diri, kesuksesan karir, peningkatan finansial, menciptakan keberuntungan, performa puncak, dan mengatasi masalah apapun dengan cara memprogram ulang pikiran. Nah, di saat Anda bisa memprogram ulang pikiran, maka diri dan kehidupan Anda akan mengikuti sebagaimana program pikiran Anda tersebut. Apa saja materinya? Ada banyak materinya. Di antaranya ialah yang paling utama, 1. Mengenali cara kerja pikiran. 2. Teknik self-coaching untuk mengatasi berbagai masalah apapun. 3. Belief system dan limiting belief. 4. Teknik mengatasi mental block dengan cepat. Dan berbagai macam teknik lainnya yang sangat berguna untuk memprogram ulang pikiran. Peserta terbatas, silahkan Anda boleh saja mendaftarkan diri sekarang. Info pendaftarannya ada di deskripsi. Dan saya juga ada 2 produk buku. Yang pertama, Sahabat Virtual atau Anak Buah Imajiner, yang merupakan aplikasi praktis NLP untuk memaksimalkan kekuatan pikiran. Dan ada juga buku Asyiknya Belajar NLP, yang merupakan aplikasi praktis NLP untuk pemberdayaan diri atau kesuksesan karir dan finansial. Segera miliki buku ini selama persediaan masih ada. Cek linknya di deskripsi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan materinya. Oke, jadi kunci utama belajar NLP ialah diri kita milik kita, pikiran kita milik kita, hidup kita milik kita secara pribadi. Peganglah prinsip ini ya. Kita menjadi self mastery, yakni orang yang mampu menguasai diri sendiri, pikiran, ucapan, emosi, dan tindakan gitu. Bukan lagi dikendalikan oleh keadaan, melainkan kita yang mengendalikan diri agar selaras dengan keadaan, dan akhirnya keadaan akan berubah dengan sendirinya. Semua ini tidak akan mampu kita lakukan selama kita masih menyerahkan emosi pada orang lain, menyerahkan keputusan pada orang lain, dan menyerahkan pilihan hidup pada orang lain. Kita boleh saja menyerahkan pilihan dan keputusan pada orang lain, asalkan keputusannya itu juga berdampak baik pada kita. Bila sebaliknya harus ditolak. Jadi,
Dengan belajar NLP, kita bisa mengendalikan diri dan emosi. Kita tidak gampang terombang-ambing oleh keadaan, tidak mudah emosi negatif, tapi lebih mudah mengendalikan diri dan memilih emosi apa yang seharusnya diakses ketika terjadi suatu peristiwa. Hal ini memang tidak mudah, kecuali sudah tahu ilmu dan caranya, yaitu belajar NLP. Bagaimana ilmu dan caranya? Tentu saja ada banyak caranya ya. Selain NLP, diantaranya cara yang sering dilakukan oleh orang-orang Islam, ya misalnya apa? Puasa. Ya. Puasa sendiri merupakan ibadah yang bertujuan untuk mengendalikan hawa nafsu. Kemudian cara lainnya tentu saja yaitu dengan belajar NLP, karena NLP lebih spesifik menuju ke dalam pikiran dan emosi, sehingga bila dikombinasikan dengan ritual ibadah seperti puasa misalnya, maka dampaknya lebih powerful lagi pada kita. Nah, saya akan berikan satu lagi cara mengendalikan emosi negatif. Ya, misalnya Anda pernah dibentak-bentak oleh orang dan masih merasa kesal dengan orang itu. Maka cukup ingat kembali peristiwanya, lihat kembali kejadian itu dalam kepala Anda, buat frame seolah ada bingkai di dalam ingatan gambar itu, kemudian buat gambarnya mengecil dan terus mengecil. Kemudian menjauh terus menjauh. Seiring dengan perubahan gambarnya itu, buat juga suaranya mengecil sampai tidak kedengaran. Lakukan hal ini berulang kali minimal 3 kali. Otomatis emosi kesal Anda terhadap orang itu akan netral atau bahkan sirna. Paling tidak akan berkurang lebih mendingan daripada sebelumnya. Teknik ini berupaya kita mengendalikan isi pikiran kita, mengendalikan pengalaman yang sudah masuk dalam memori kita ya. Kejadiannya kita tidak bisa mengubahnya, tetapi ingatan di dalam kepala kita itu bisa kita kendalikan sesuka hati. Ini rahasia. Ya, ingatan kita dalam kepala itu bisa kita kendalikan sesuka hati, seperti kita mengendalikan layar televisi. Gitu. Dengan begitu, emosi akan lebih netral. Kita mampu mengendalikan diri. Dengan kata lain, kita memilih kondisi emosi apa yang kita kehendaki, bukan tergantung oleh situasi, bukan tergantung oleh pengalaman yang buruk, ya, bukan tergantung oleh orang. Inilah yang disebut dengan mengontrol pikiran. Nah, selain beberapa cara yang sudah saya sebutkan barusan, masih ada banyak lagi teknik lainnya untuk mengontrol pikiran, emosi, ucapan, dan tindakan. Semuanya ada di pelatihan Amazing NLP Online. Oke sahabat, terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.